Halo guys, balik lagi ke channel kami. Nah, pada video kali ini kami akan mengajak kalian untuk membahas karakter penjahat Marvel yang sangat mengecewakan. Siapa sajakah mereka ini? Namun sebelum itu, like dan subscribe dulu dong biar kami tetap semangat dan selalu eksis. Kalau sudah, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like dan subscribe ke channel kami. Sepanjang perjalanannya, Marvel Cinematic Universe atau MCU seringkali memperkenalkan penjahat yang sangat menarik, mulai dari Loki, Hela, sampai Wanda Maximoff. Karakter-karakter ini terus diingat penggemar dan bahkan ada yang sampai menjadi meme dan ikon. Sayangnya, tidak semua penjahat di MCU ini bisa menyamai keikonikan penjahat seperti Thanos. Di MCU ada banyak penjahat yang menarik, malah berakhir menjadi karakter yang sangat mengecewakan di dalam filmnya. Ini adalah sebagian masalah penjahat yang terus muncul di MCU. Penjahat-penjahat yang mengecewakan ini tidak hanya muncul di film lama MCU saja, tapi juga masih ada di film dan serial baru yang tampil di franchise ini. Sebagian besar masalah penjahat di MCU ini adalah terlihat menjanjikan di awal saja, tapi malah mengecewakan di akhir-akhir film atau serialnya. Bahkan ada juga yang terasa mengacaukan seluruh plot ketika dia muncul di akhir cerita. Siapa sajakah penjahat Marvel yang paling mengecewakan di MCU? Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's begin. 5. Yang pertama ada Taskmaster di dalam film Black Widow. Taskmaster tampil pertama kali dalam film Black Widow tahun 2021 lalu. Di dalam film tersebut, Taskmaster tampil sebagai sosok penjahat yang menjadi salah satu musuh Black Widow yang cukup kuat. Ia dikenal sebagai pembunuh bayaran, pilih tanding dengan kekuatan yang mampu meniru gerakan musuh. Kemampuan tersebut membuat Taskmaster disewa sebagai pembunuh bayaran dan bahkan disewa oleh beberapa organisasi kriminal seperti S.H.I.E.L.D. yang juga tempat Black Widow berlatih. Taskmaster ini sebenarnya karakter yang sangat keren. Dia berpotensi menjadi karakter anti-hero yang sangat menarik. Namun kemudian terungkap di dalam film Black Widow kalau Taskmaster ini bukanlah Tony Master. Bahkan kisah masa lalunya begitu berbeda. Saya sendiri bingung kenapa Marvel memaksakan tokoh ini memiliki identitas Taskmaster. Jika diberi identitas baru seperti Skull Widow atau sejenisnya juga tidak akan menimbulkan dampak apa-apa ke dalam cerita film ini. Tapi memberi dia identitas baru malah lebih baik, karena tidak akan bikin fans kecewa. Selain itu, penggunaan karakter Taskmaster di film ini juga sama sekali tidak memuaskan. Kalau saja Taskmaster digunakan lebih baik, para fans mungkin juga tidak akan protes dan kecewa karena karakternya diganti. Jadi akhirnya Taskmaster pun menjadi salah satu penjahat film Marvel yang paling mengecewakan. Nah, bagaimana menurutmu? Silahkan komen di bawah. Apakah kamu juga merasa kecewa dengan karakter yang satu ini? Selanjutnya ada Ronan the Causer di film Guardians of the Galaxy dan Captain Marvel. Ronan menjadi antagonis utama di Guardians of the Galaxy, meskipun dia cukup gampang dilupakan. Dengan desain yang unik, dia adalah referensi pertama Kree. Penggemar pun selalu berharap lebih dengan karakter ini untuk dimunculkan kembali oleh Marvel. Di film Captain Marvel waktu itu, Ronan pernah dimunculkan kembali, tapi dia hanya menjadi cameo kecil dan tidak berarti apa-apa dalam film tersebut. Ronan muncul tidak berguna dan bukan sebagai mestinya penjahat MCU. Use it to restore that weak and pathetic body of yours.
Di dalam komiknya, Ronan diceritakan punya kekuatan, stamina, dan kecepatan melebihi manusia normal. Bahkan jika dia menggunakan armornya saja, Ronan bisa mengangkat beban lebih dari 10 ton. Sama kayak Wolverine, dia juga punya healing factor yang lumayan cepat. Ronan punya taktik keterampilan tempur yang baik dan punya kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuannya buat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda pun tergolong baik. Ronan biasanya memakai armor cybernetic yang ditingkatin semua kemampuan alami serta melindunginya. Armornya ini berisi pemindai, perangkat penyelubung yang juga bisa menghasilkan listrik. Selain itu, dia juga bisa membekukan targetnya. Namun yang membuat para fans kecewa dengan Marvel adalah mereka memunculkan Ronan selayaknya bukan karakter penjahat yang hanya dijadikan cameo dan tidak berarti sama sekali dalam cerita filmnya. Dia juga tidak melakukan teror atau kompleksitas seperti karakternya di dalam komik. Bahkan kemampuannya jauh kurang menarik di film dan sama sekali tidak berguna. Cosmic Seed is mine! 3. Selanjutnya ada Kaecilius di film Doctor Strange 2016. Kaecilius mungkin salah satu penjahat paling mudah dilupakan di MCU. Diperankan oleh Mads Mikkelsen, karakter yang menarik, dan ia bisa mencuri perhatian penonton. Tidak peduli karakternya muncul cuma sebentar saja, aktor yang satu ini sangat karismatik. Tapi apakah Kaecilius karakter yang menarik di Marvel? Dia adalah penjahat yang bagi saya terasa sangat tidak berpengaruh dalam cerita film ini, dan bisa dibilang tidak berkesan sama sekali. Karakter yang satu ini tidak perlu harus diperankan oleh orang yang profesional seperti Mads Mikkelsen untuk memerankannya. Tetap saja hasilnya bakal sama, karena bagi saya karakter ini hanya sampah di dalam film Doctor Strange 2016 ini. Ketimbang kecewa dengan karakternya, para fans malah lebih kecewa karena Marvel menempatkan Mads Mikkelsen untuk penjahat yang generik ini. Kaecilius ini bisa dikasih ke aktor yang kemampuan aktingnya tak sebagus Mads Mikkelsen dan hasilnya bakal tetap sama saja. Nah, gimana menurut kamu? Silahkan tulis komentarmu di bawah. 2. Selanjutnya ada Ultron di Avengers Age of Ultron. Ultron adalah salah satu penjahat terburuk yang pernah menyentuh MCU. Ini menurut banyak pendapat fans. Avengers Age of Ultron memunculkan pertanyaan tentang bagaimana MCU jatuh sejauh itu, terutama setelah The Avengers. Penjahat mesin bukanlah karakter yang mudah untuk diwujudkan. Ultron adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana salah melakukannya. Dia tidak tampil sebagai karakter yang sangat mengganggu selain menyebabkan banyak kehancuran. Sejumlah penggemar memprotes kalau Ultron juga sangat tidak menarik di komik, tapi sebagian besar sepertinya sepakat kalau Ultron lebih buruk di dalam filmnya. Even you can't stop that. This is the best I can do. This is exactly what I... 1. Selanjutnya ada Mandarin di Iron Man 3. Meski mungkin Mandarin itu bisa jadi kontroversial kalau diolah dengan salah, pada dasarnya dia ini adalah penjahat besar di Iron Man yang ada di komik. Mandarin absen di film pertama dan kedua Iron Man. Namun petunjuk-petunjuk soal Ten Rings seperti memberi petunjuk kalau Mandarin suatu hari nanti akan muncul. Kemudian dia dimunculkan di film Iron Man 3. Awalnya dia juga terasa berwibawa dan seram. Ben Kingsley, penampilannya sempat terasa oke. Terus ternyata Mandarin itu hanya aktor dan banyak sekali yang kecewa dengan karakter yang satu ini. Mandarin sejati sepertinya adalah Wenwu, ayah dari Shang-Chi. Tapi dia baru muncul di film Shang-Chi. Jadi dia nggak pernah melawan Iron Man. Bayangin gimana jadinya kalau ada seri film Batman di mana Batman nggak pernah melawan Joker asli, atau Superman di mana Superman nggak pernah melawan Lex Luthor asli. Rasanya agak srek juga sih. Itulah 5 penjahat paling mengecewakan di film Marvel. Bagaimana pendapat kalian mengenai penjahat-penjahat ini? Silahkan komentar berbobot di bawah.